Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku semua, kelas 4. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat belajar. Silahkan hari ini kita akan kembali belajar Mupel IPA tema 3, peran makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan alam. Siapkan buku kalian, buku PR atau buku pendamping pada halaman 70, 71, 79, 80. Kita akan belajar tentang cara merawat hewan ternak. Kemudian ada buku Dunia IPA pada halaman 15, belajar tentang percobaan fungsi batang. Hewan ternak yang ada di sekitarmu, kambing, sapi, unggas. Nah, unggasnya ada bebek, ada ayam, nah ada burung. Harus dirawat. Cara merawat yang baik, 1. Memberi makan dan minum secukupnya. Jangan berlebihan. Kemudian, dibuatkan kandang yang luas, dibersihkan setiap hari, dan diarahkan ke sinar matahari. Supaya tidak lembab ya, karena lembab itu sumber penyakit. Nah, untuk mencegah penyakit, maka ternak kita vaksin. Nah, untuk cara merawat tumbuhan atau tanaman, ada tanaman di halamanmu mungkin ya, nah atau ada tanaman yang ada di sawah. Nah, cara merawatnya, sirami secara teratur. Kalau yang di sawah kita beri irigasi secara teratur ya, kemudian dipupuk, disiangi rumputnya atau dicabuti rumputnya, dibersihkan rumputnya, namanya disiangi. Kemudian melindungi dari serangan hama dan gulma. Hama itu adalah hewan pengganggu. Kalau gulma adalah tanaman pengganggu. Hewan pengganggu kalau di sawah ada belalang, ada siput, ada tikus, nah itu hama. Kalau di rumahmu, tanaman hiasmu, maka biasanya diganggu oleh ulat yang akan makan daunnya. Kemudian kalau gulma adalah tanaman pengganggu. Tanaman pengganggu di sawah itu rumput terutama ya. Kemudian juga kadang ada jamur yang menyerang pada batang sehingga batangnya busuk. Nah, kalau gulma di sini nanti kita bersihkan. Bisa dicabut, bisa juga kita saat ini biasanya disemprot dengan pestisida ya. Untuk tanaman atau pohon yang ada di hutan. Nah, ini sangat penting untuk kehidupan manusia dan lingkungan. Jadi fungsi hutan adalah tempat tinggal berbagai jenis makhluk hidup. Ada tumbuhan dan hewan. Kemudian untuk menyimpan air, menghasilkan oksigen. Hutan juga sebagai sumber bahan bangunan. Kayunya dimanfaatkan untuk dibuat bangunan. Kemudian kertas juga terbuat dari batang dari kayu yang dihancurkan. Kita sebut bubur kertas. Kemudian hutan sangat penting untuk mencegah erosi, banjir, dan tanah longsor. Di hutan kita bisa rekreasi dan juga untuk penelitian. Apabila hutan sudah gundul, maka sebaiknya kita melakukan konservasi, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Hutan harus dicegah dari pembalakan liar atau penggundulan. Nah, saat pembalakan seperti ini, semua pohonnya ditebang. Nah, akibatnya tidak ada yang bisa menahan air hujan saat terjadi hujan sangat deras di daerah perbukitan. Akibatnya bisa terjadi banjir bandang. Apa itu banjir bandang? Banjir bandang apa? Nah, banjir bandang itu air hujan yang bercampur dengan lumpur serta material. Jadi ada kayu gelondongan yang terbawa dari perbukitan ke pemukiman. Nah, ini yang bisa menyebabkan kerusakan yang sangat parah dan juga ada yang mengakibatkan korban jiwa. Kemudian yang harus dicegah yang kedua adalah perladangan berpindah. Jadi masyarakat di daerah yang masih banyak hutannya terkadang membuka hutan untuk jadikan ladang. Karena nggak mau repot, maka mereka seringkali membakar hutan. Nah, jika tidak dikendalikan, bisa menyebabkan peristiwa hutan terbakar secara luas seperti ini. Nah, ini mengakibatkan ekosistem tumbuhan hewan di hutan akan hilang, banyak yang mati. Di alam, supaya terjadi keseimbangan akan terjadi peristiwa makan dan dimakan. Jadi adanya makan dan dimakan itu untuk mengendali jumlah makhluk hidup. Contohnya adalah peristiwa rantai makanan ya, kucing makan tikus. Nah, jadi tikus di sini nanti akan jumlah populasinya atau jumlah tikusnya jadi terbatas, tidak terlalu banyak. Nah, contoh rantai makanan yang ada di sawah, tanaman padi dimakan belalang.
Belalang dimakan kata. Kata akan dimakan ular. Ular nanti mati dimakan pengurai atau bakteri. Nah, hasil penguraian dari bangkai ular atau makhluk hidup yang lain nanti dijadikan pupuk untuk padi atau tanaman yang lain. Inilah rantai makanan seperti ini. Untuk keseimbangan di alam, nah ada juga daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bisa bermanfaat dan juga bisa merugikan. Saat kupu-kupu dewasa ini bermanfaat untuk membantu penyerbukan. Ya, kemarin masih ingat penyerbukan peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, ini nanti akan menjadi buah. Tapi juga bisa merugikan. Jadi pada saat kupu-kupu sudah menjadi ulat atau larva ini nanti akan makan daun. Nah, inilah yang merugikan bagi para petani. Kita akan melakukan percobaan mengamati fungsi batang. Silakan buka buku Dunia IPA halaman 15. Perhatikan, kalau di bukumu kalian menyiapkan setangkai bunga ya. Di sini kita pakai seledri saja yang lebih murah dan lebih mudah dicari di sekitar kita. Perhatikan dengan baik video berikut. Hari ini kita akan percobaan fungsi batang. Silahkan dibuka buku Erlangga halaman 15. Jadi disiapkan seledri pewarna makanan warna merah, kemudian ada botol atau gelas yang bening, diberi air. Kemudian untuk memotong bagian bawah atau akar seledri gunakan gunting atau cutter. Jadi nanti siapkan botol dengan ada airnya. Kemudian kita teteskan pewarna makanan. Kita beri pewarna makanan. Nah, kemudian kita kocok. Nah, kalau sudah, kemudian dimasukkan beberapa batang seledri ke dalamnya. Nah, karena ini udah bersih, sudah tidak ada akarnya, boleh langsung dimasukkan. Kita masukkan beberapa saja, misalkan kita masukkan ada sekitar 5 buah atau 3 buah seledri saja. Nah, kalau sudah, nanti diamati. Nah, untuk pengamatan kita tunggu besok pagi saja karena prosesnya agak lama. Nah, silahkan besok kalian lihat apa yang terjadi dengan seledri yang mula-mula warnanya hijau, segar. Nah, besok dilihat apa yang terjadi dengan seledri hasil percobaannya. Terima kasih. Nah, setelah dilakukan percobaan, kemudian dibiarkan selama sehari, maka akan menghasilkan tampak seperti ini. Jadi, daun seledri yang semula berwarna hijau akan menjadi merah. Nah, ini adalah bukti kalau fungsi dari batang bisa mengangkut air. Nah, mengangkut air, nah fungsi dari pembuluh kayu. Kalau pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis, kita sebut pembuluh tapis. Perhatikan ya, jadi fungsi batang sebagai pengangkutan atau sarana transportasi. Untuk tugasnya, silahkan nanti kalian seperti biasa ada Google Form pada link berikut. Kemudian tetap semangat untuk belajar, jangan lupa prokes, berdoa, sholat 5 waktu, mengaji. Tolong kalian tetap membantu orang tua ya. Semoga kita segera bertemu, ada tatap muka di kelas, berjumpa dengan kawan dan guru kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.